Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari atau dengan mudah mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan dengan bantuan alat peraga geoboard. Ya, bisa diraba dulu nih geoboardnya. Jadi geoboard ini adalah sebuah papan yang di dalam papannya ini di permukaannya ada lubang-lubang ya. Nah, papannya berlubang. Nah, lubangnya memiliki jarak yang sama. Nah, selain geoboardnya, selain papannya, kita juga membutuhkan karet. Ya, karet dan juga ada paku-pakunya untuk kita menancapkan atau menusuk lubang-lubangnya atau menandai lubang-lubangnya. Nah, di sini bisa diraba di sebelah kiri. Nah, ada paku-pakunya. Ada paku-pakunya seperti itu ya, betul yang itu. Terus juga ada karet-karetnya. Karetnya bisa dibedakan dari bentuknya, yang ada yang lebih panjang dan ada juga yang lebih kecil. Oke, bisa dikembalikan ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Nah, jadi untuk mempermudah mempelajari tentang kesebangunan untuk lebih mudah mempelajari kesebangunan dan kekongruenan, kita bisa menempatkan bangun-bangun datarnya di dalam geoboard. Nah, kita umpamakan misalnya coba Caca bikin sebuah persegi panjang yang panjangnya 6 satuan. Karena di sini pakai lubang, jadi kita sebut 6 satuan dan lebarnya 4 satuan ya. Yuk, misalnya dicoba ambil satu paku. Nah, dipasang boleh di mana aja. Oke, boleh misalnya di paling kiri. Nah, kemudian dihitung sampai 6 satuan ke kanan, karena tadi kita 6 satuan ya, berarti dari paku yang paling kiri dihitung ya, betul di situ, berarti bisa dipasang paku yang kedua. Kalau ragu bisa dicek lagi. Oke, betul. Sip. Nah, sekarang lebarnya 4 satuan. Nah, berarti kalau lebar berarti arahnya berlawanan arah ya sama panjang ya. Kalau panjang bisa kita ibaratkan dari kiri ke kanan. Kalau lebar berarti berarti ke bawah ya, atau bisa ke atas juga. Tapi misalnya di sini kita coba ke bawah ya. Berarti ke bawahnya 4 satuan. Coba Caca hitung. Oke, nah di situ berarti Caca pasang pakunya. Oke, nah sampai sini apakah udah jadi sebuah persegi panjang? Nah, betul, belum, karena baru ada 3 titik. Nah, sedangkan kalau persegi panjang butuhnya 4 titik ya. Kalau seperti ini jadinya segitiga. Nah, berarti Caca bisa ambil satu paku lagi. Berarti dari titik yang terakhir, betul yang itu, dicoba hitung lagi ke arah kiri. Betul. Berarti dihitung ya. Oke, betul kan jaraknya 6. Kalau dari titik terakhir yang dipasang diraba lagi ke atas, pasti jaraknya 4. Nah, betul kan 4 ya. Nah, setelah terpasang, kita coba, ya Caca coba pasang karetnya. Nah, ini karena lumayan lebar, berarti Caca pasang dengan karet yang besar. Hati-hati. Oke ya, jadi sudah terpasang karetnya. Nah, sekarang kita pasang persegi yang lain ya. Jadi kita akan membandingkan apakah dua persegi itu kongruen atau sebangun enggak gitu. Oke ya, kita coba. Misalnya persegi yang kedua itu punya panjang 3 satuan dan lebar 2 satuan. Sip, diambil pakunya. Boleh mau berdekatan, boleh langsung. Misalnya kita ambil titik pertamanya di mana?
Oke, di situ boleh. Berarti ke kanannya berapa satuan tadi atau panjangnya? Oke, kalau sudah dipasang, nah terus tadi lebarnya 2, dipasang lagi, sip. Oke, sudah terpasang ya. Nah sekarang karena yang persegi yang kedua lebih kecil, kita bisa gunakan karet yang lebih kecil. Oke, jadi di sebelah kiri, nah ini persegi yang pertama, panjangnya 6, lebarnya 4. Nah di persegi yang kanan ada persegi yang panjangnya 3, lebarnya 2. Nah, di sini dari dua persegi yang sudah terpasang, kita bakalan mengecek apakah mereka sebangun atau tidak. Karena kalau kita cek dari kekongruenannya, mereka tidak kongruen ya, karena ukurannya berbeda. Jadi ketika kongruen, dia mesti persis sama. Nah, kita cek kesebangunannya. Nah, kita bisa mengetahui kesebangunannya dari membandingkan panjang dengan panjang, lebar dengan lebarnya. Ya. Jadi pertama di sini dari persegi yang pertama. Misalnya tadi panjangnya 6, lebarnya 4. Nah, kita buat 6 dan 4 ini kita buat seperti bentuk pecahan. Jadi seperti panjang per lebar. Nah berarti perbandingannya 6/4 kan. Nah kalau 6/4 kita sederhanakan jadi sama-sama kita bagi 2. Berarti 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, betul 2. Jadi 6/4 kita sederhanakan jadi 3/2. Ya, jadi pada dasarnya perbandingan antara panjang dan lebarnya 3/2. Nah kita bandingkan dengan persegi yang kanan. Nah tadi panjangnya 3, lebarnya 2. Nah, kalau kita bentuk panjang per lebar, nah 3/2 juga betul. Nah, berarti mereka meskipun ukurannya berbeda, tapi mereka sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Oke ya, seperti itu.